Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lestari, NIM 2107530 dari Fakultas Pariwisata Perhotelan Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Aprilia, NIM 2107531 dari Fakultas Pariwisata Perhotelan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mewawancarai Nadia Lestari terkait beredar narkoba. Nah, ngomong-ngomong tentang narkoba nih, apa sih itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adaktif lainnya, yaitu nama slogan zat alam, semi sintetik maupun sintetik. Kadang disebut juga dengan nafza, narkotika, psikotropika, dan bahan adaktif lainnya. Zat-zat tersebut dapat membuat berbagai efek samping seperti halusinasi, ketagihan, dan efek psikologi lainnya. Cara penggunaan bisa melalui dipilih, dimakan, dihisap, dan dihirup. Contohnya, zat-zat berbahaya yang dikonsumsi dengan cara dihisap adalah opium yang menggunakan pipa hisapan. Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran, perilaku, dan dapat dihasilkan oleh pemakainya. Dampak dari narkoba ini sendiri ataupun dampak kejahatan narkoba akan terimbas pada seluruh keluarga. Otomatis keluarga akan malu ketika ia memiliki satu saudara ataupun salah satu saudara yang mengkonsumsi narkoba. Merusak tatanan dan tata krama yang pernah ada. Angka kejahatan narkoba berkembang pesat di seluruh Indonesia. Kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan warga Indonesia, tapi juga orang asing. Berarti sindikat nasional sudah menjadikan Indonesia bukan saja sebagai transit ataupun peredaran saja, melainkan sebagai sarang produksi narkoba internasional. Efek apa saja sih jenis-jenis narkoba yang sering disalahgunakan itu? Jenis narkoba yang disalahgunakan itu yaitu yang pertama kelompok narkotika. Kelompok narkotika sebenarnya narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari sejenis tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu berbentuk semi sintetis maupun sintetis. Misalnya nih, marijuana yang lebih terkenal dengan nama ganja. Banyak ladang ganja yang terdapat di Indonesia ini. Yang kedua, bunga kota, kokain, opium yang digolongkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1976, yaitu antaranya ganja, marijuana, ataupun cannabis sativa, ataupun bisa disebut halusinogen. Karena ganja yang dikenal dengan nama marijuana sativa pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi ataupun keracunan ringan. Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang, dan biji. Namun kemudian digunakan pemakaiannya yang sangat berlebihan sehingga banyak kemudaratan yang terdapat pada si pemakai. Banyak orang yang mengkonsumsi ganja dengan cara seperti orang-orang merokok atau memasukkan ke dalam makanan guna mendapatkan rasa nikmat, membuat ketagihan secara mental dan berpikir untuk menjadi lamban, dan pecandunya tampaknya karena zat tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berpikir untuk menurun. Mengandung bahan kimia delta 9, cannabinol atau yang biasa disebut THC ya, nama singkatnya, yang dapat mempengaruhi pemakai dalam cara melihat dan mendengarnya. Yang kelima yaitu bahwa pemakai ganja dalam waktu panjang dapat menyebabkan skizofrenia ataupun penyakit. Sering ditimbulkan oleh pecandu ganja itu seperti apa? Yang ditimbulkan oleh ganja itu biasanya pemakai cenderung lebih santai, rasa gembira yang berlebihan yang ia rasakan, berfantasi dan menghayal,
aktif berkomunikasi, nafsu makan bertambah besar, sensitif, kering pada mulut dan tenggorokan. Ini biasanya ya yang dialami para pengguna ganja. Setelah ganja ada yang morfin, yang biasa dibilang morfin ya. Morfin merupakan taruna opium yang dibuat dari hasil campuran getah popi dengan bahan kimia lain, sifatnya jadi semi sintetik. Nah, morfin merupakan zat aktif dari opium. Di dalam dunia kedokteran, zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu pembedahan atau operasi. Biasanya ini dilakukan di rumah sakit ya. Ketika pecah perang saudara di Amerika sekitar tahun 1856, zat ini digunakan untuk serdadu yang luka, mengurangi rasa sakit. Akan tetapi efeknya yang negatif, maka penggunanya diganti dengan obat-obatan sintetik lainnya. Dan setelah itu ada heroin. Heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Pada mulanya heroin ini digunakan untuk penguatan morfin, tetapi kemudian terbukti kecanduan heroin justru lebih hebat dibanding morfin. Morfin atau heroin disebut juga dengan putau. Bentuknya seperti serbuk putih, tidak berbau. Nah, kalau efek dari penggunaan morfin atau heroin ini seperti apa? Dampak bagi penggunanya bisa dapat menekan sistem saraf, memperlambat pernapasan dan detak jantung bagi si pengguna, memperbesar pembuluh darah, mengecilnya bola mata, adanya perasaan mual-mual dan muntah-muntah bagi korban pemula. Bila overdosis dapat merenggut nyawa. Tidak lucu kalau yang terenggut nyawa ini, ya Allah. Mengganggu kerja organ tubuh seperti jantung, lever, paru, ginjal, dan usus biasanya nih. Setelah itu yang keempat ada kokain. Jenis kokain ini, efek dari penggunaan kokain dapat menyebabkan paranoid, halusinasi, serta mengurangi rasa tidak percaya diri. Pemakaian obat ini akan merusak saraf di otak. Selain sistem pernafasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bisa membawa kematian. Kokain yang turunannya putau sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Sebenarnya semua juga sangat berbahaya ya. Dan setelah kita membahas tentang narkotika, yang kedua itu ada psikotropika. Psikotropika adalah obat-obatan yang bukan narkotika, tetapi memiliki efek yang sama dengan narkotika apabila disalahgunakan. Karena sasaran dari obat-obatan tersebut adalah saraf-saraf tertentu dari sistem saraf pusat di otak. Pemakaian obat ini menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh obat-obatan yang tergolong jenis psikotropika yaitu antara lain ada sabu-sabu, ekstasi dengan nama lain Inex, atau amfetamin ataupun zat psikostimulan. Yang ketiga ada rohypnol ataupun pil koplo dan mandrax. Sabu nih, kita membahas tentang sabu. Sabu zat yang tidak berbau dan bening ini merupakan komoditas baru yang sangat tren ya saat ini dan laris sekali di kalangan artis ataupun orang-orang biasa yang sebagai pengguna narkoba. Dalam dunia kedokteran disebut dengan istilah metamfetamin yang masih saudara kandung ekstasi karena sama-sama tergolong dalam keluarga psikotropika. Stimulansia dapat menyebabkan ketergantungan. Apa sih efek dari seseorang yang menggunakan sabu-sabu ini? Efeknya yaitu berat badannya akan menyusut, kejang-kejang, kerusakan ginjal, gila, impoten, halusinasi, paranoid, serangan jantung, dan mati merana. Ada indikasi tentang sabu, yaitu
seperti kristal putih mirip vaksin ya. Efek penggunaan zat sama dengan ekstasi, menyebabkan kenikmatan semu, mengakibatkan efek yang kuat pada sistem saraf pemakai akan secara fisik dan mental. Penggunaan terus-menerus dapat merusak otot. Otot. Zat ini mendorong tubuh melebihi batas kekuatan fisik. Pemakai merasa terbang dengan perasaan kosong, sementara itu berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan yang luar biasa. Efek langsung penggunaannya menjurus pada perilaku, kekerasan, berat badan menyusut, kejang-kejang, dapat menyebabkan impoten. Dosis lebih menyebabkan kerusakan lever dan paru-paru. Setelah itu, kita telah membahas sabu ya. Sabu. Ada lagi zat adiktif. Tadi kan ada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Meskipun bahan zat adiktif bukan narkotika ataupun psikotropika, tetapi dapat berdampak buruk bagi penggunanya karena dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan pada seseorang yang si pengguna. Selain merusak kesehatan pribadi, akibat minuman keras yang mengandung etanol, karbohidrat, tapi dapat memabukkan orang yang menegakkannya. Begitu juga tembakau yang mengandung tar dan nikotin, yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Apa sih penyebab pecandu narkoba itu sendiri? Ada 5 faktor yang menyebabkan orang-orang menyalahgunakan narkoba. Yang sering terjadi yaitu dasar agamanya tidak kuat. Yang kedua, komunikasi dua arah antara orang tua dan anak sangat jarang. Tidak mau tahu. Orang tua tidak mau tahu dengan anak, ataupun kurang kasih sayang lah ibaratnya ya. Anak pun tidak menghiraukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kemungkinan bisa juga anaknya bandel, dan itu pun tergantung orang tua sebenarnya dalam mendidik anak. Yang ketiga, ada pergaulan dalam lingkungan sekolah. Mungkin dia banyak. Jadi gini, mungkin anak tersebut berteman dengan anak yang lebih kenakalannya lebih daripada dia. Yang keempat, ada pengaruh masyarakat lingkungan. Maklum, di lingkungan kita tidak semua orang baik semua ya. Tidak semua orang baik, dan kemungkinan ada di suatu kompleks atau di memang lingkungan rumahnya yang memang kurang ajaran ataupun kurang perhatian, atau orang tua yang salah dalam mendidik. Maka sangat berpengaruh lingkungan bagi pertumbuhan anak-anak. Yang kelima, ada budaya masuk melalui elektronik dan media. Tentu saja di kalangan, apalagi di era saat ini, kita semua, jangankan mahasiswi dan mahasiswa, sedangkan anak-anak SD saja sudah menggunakan handphone untuk belajar pada saat COVID-19 ini. Akibat penggunaan narkoba ataupun dampak penggunaan narkoba itu bila digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan menciptakan ketergantungan. Mungkin karena rasa nikmat tersebut, kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat atau yang biasa disebut SSP, dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Intinya organ tubuh yang terletak di dalam. Seperti merokok kan juga merusak jantung dan paru-paru. Nah,
Kalau dampak narkoba terhadap lingkungan itu sendiri gimana ya? Kalau dampak narkoba terhadap lingkungan itu lingkungan sosial biasanya gangguan mental, antisosial, dan asusila dikucilkan oleh orang lingkungan. Biasanya gini, ada seseorang dia tidak suka dengan perkumpulan orang-orang. Beda dengan kita yang menyukai perkumpulan gitu. Kebersamaan lah yang dirindu-rindukan. Tetapi kalau orang yang pengguna sangat tidak suka dengan kebersamaan itu sendiri. Yang kedua ada merepotkan dan menjadi beban keluarga. Tentu saja ini akan menjadi beban keluarga. Mengapa tidak? Karena narkoba sangat merugikan sang pengguna ataupun keluarga. Sang pengguna, contohnya sang pengguna akan rusak ataupun mendapatkan penyakit. Kalau kerugian di keluarga tentunya belum di segi keuangan, bisa jadi segi keuangan karena narkoba cukup mahal harganya atau itu tergantung tingkatan. Yang ketiga, pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram. Pendidikan menjadi terganggu karena konsentrasi tadi sudah tidak ada. Sudah tidak adanya konsentrasi, bagaimana kita bisa mencapai cita-cita yang tinggi? Bagaimana kita dapat menjalankan pendidikan dengan sungguh-sungguh? Sedangkan konsentrasi sudah tidak ada lagi. Pikiran terganggu. Yang keempat ada dampak fisik dan sosial berhubungan erat. Mungkin itu banyak terdapat di kalangan masyarakat. Nah, kalau dampak tidak langsung pemakai narkoba yang disalahgunakan itu seperti apa? Akan banyak uang yang tidak langsung ya, yang tidak langsung narkoba disalahgunakan. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk menyembuhkan dan perawatan kesehatan jika tubuh rusak digerogoti zat beracun. Yang kedua, dikucilkan. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang-orang baik. Selain itu, biasanya tukang candu narkoba akan mencari-cari antisosial. Ya, balik ke topik kita tadi, dia tidak suka orang banyak atau perkumpulan. Dia tidak suka karena otaknya pun sudah terganggu. Yang ketiga, keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang, tentu saja. Siapapun itu orangnya pasti akan merasa malu. Yang keempat yaitu kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah ataupun perguruan tinggi alias DO atau drop out. Fakultas mana, universitas mana yang akan menanggung orang-orang pengguna narkoba? Untuk apa lagi Untuk apa lagi dia belajar tetapi dia menuntut ilmu tetapi tidak ada konsentrasi. Otak kosong, diisi pun tidak akan bisa. Karena konsentrasi yang ada sudah hilang. Yang selanjutnya tidak dapat dipercaya lagi oleh orang lain. Pada umumnya karena pecandu narkoba akan gemar berbohong